Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya ya Bang ya? Iya ya. Sholat berjemaah ya. Jadi istilahnya apa ini Bang? Ini kita ngobrol santai masalah perkara iman. Perkara Iya. iman itu ya. Jadi pembahasannya tentang dunia akhirat tuh lah. Nah, tapi Iya. secara santai ya. Secara santai sambil duduk, sambil menikmatin kopi, jamuannya ada molen. Nah, Kopinya gitulah belum datang kira-kira. ya. Kalau mau yang bertanya silakan. Iya, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya sama Ustadz Zulkarnain. Oke, terima kasih Bang Wahdi. Nah, ini banyak nih anggotanya. Saya duduknya di mana ya? Sini aja dah. Oh iya. Aduh. Oh ini ada molen, molen mini. Aduh, molen mini. Oh, gimana Bang kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat, ini sehat semua nih. Habis ngaji ya. Habis ngaji ya Bang? Habis ngaji ya biasalah kita kan di surau ini tiap Ahad malam Senin ini. Ini pemuda-pemuda surau semua ini. Dan mudah-mudahan kan ini udah rutin kita ini setiap Ahad malam Senin kita ngaji, dan mudah-mudahan ini kawan-kawan yang lain juga bisa datang lah. Ini kita nyantai-nyantai nih habis ngaji tadi. Alhamdulillah tadi diisi oleh Ustadz Irfan Jauhari ya. Oh iya. Irfan Jauhari. Apa kira-kira kajiannya tadi ya? Ada ingat nggak ya? Oh iya, membahas masalah ikhlas tadi ya. Masalah apa tadi teh? Mau melaksanakan suatu kegiatan yang baik, ibadah pun namanya lah yang berkaitan dengan syariat Islam harus didasarkan oleh ikhlas. Keikhlasan. Nah, ikhlas. Jadi tadi itu bisa kita ambil ininya. Jadi semua orang bisa beribadah, ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang sedekah ya. Iya, iya. Tapi belum tentu semuanya itu diterima ya. Nah, bisa rusak, bisa ria ya. Kayaknya mirip dengan kajian ini ya. Bulan kemarin ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau Beda-beda tipis. iya, kalau saya kemarin kan itu surat Muhammad itu. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Nah, itu ayat yang saya baca. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kau batalkan amalmu. Nah, kan itu tuh kajian kemarin kan. Jadi hampir sama itu. Jadi bisa amal itu batal karena itu tadi, kena ria. Jadi tadi itu kan ria itu suatu amal yang diniatkan masih wallah selain daripada Allah. Nah, niatnya itu selain daripada Allah. Nah, itu kajian tadi itu ya. Mudah-mudahan ya. Paham nggak Bang itu Bang? Insya Allah. Nah, jadi ikhlas ya. Ya, Apa ikhlas. tadi ikhlas? Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Oh, iya. Murni. Murni karena Allah. Nih, mukhlasin. Untuk Allah. Apa satu lagi tadi tadi? Iya, iya. Jadi gini ya. Pak, dulu nih Pak. Oh iya, mau kemana? Oh jauh ya. Ya, mudah-mudahan selamat di perjalanan ya. Ya, itulah salah satu jemaah yang mau Alhamdulillah. suci melaksanakan tugas. Iya, iya. Jadi berbicara tentang ikhlas itu lagi ya. Pernah kejadian di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu pas Nabi naik onta, Nabi bicara sama Muaz bin Jabal, wahai Muaz, bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit gitu ya, 7 lapis langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai 7. Jadi langit ini 7 lapis ini. Setiap langit itu dijaga oleh malaikat. Ada malaikat yang jaga. Dan juga ada malaikat yang membawa amal kita ini tiap hari. Itu aplusan malaikat itu waktu asar dan waktu subuh. Nah itu tuh. Jadi ada ininya, sip-sipannya. Sip-sipan juga ya. Sip-sipan. Jadi itu membawa amal kita ini. Jadi malaikat yang membawa amal itu ada kalanya sampai langit pertama itu diberhentikan oleh malaikat yang jaga langit pertama itu. Kembalikan amalnya ini. Lah, malaikat yang bawa amal ini kan amalnya baik ini, sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran. Kok dipulangin? Iya.
dia beramal bukan untuk Allah. Jadi dia beramal niatnya udah salah, gitu. Niatnya salah. Oh, langit berikutnya juga begitu. Malaikat yang jaga, kembalikan amalnya, karena dia beramal meniat dalam hati itu untuk mencari dunia, gitu. Semata-matanya untuk ke dunia. Itu juga berikutnya, langit berikutnya juga malaikat kembalikan amalnya ini, karena dia beramal, dia beribadah, tapi dia zalim. Dia zalim kepada orang, jadi tidak bisa. Itu juga seterusnya, ada lagi malaikat itu kembalikan amalnya, dia beramal tapi niatnya ingin masyhur, ingin terkenal. Nah, sama kayak tadi ya, ingin terkenal karena ingin dipuji. Nah, itulah memang harus ikhlas. Innamal amalu binniat. Semua amal itu adalah dengan niat. Nah, benar juga tadi dan dikatakan Irfan tadi, bukan berarti diumumkan itu ria, bukan, belum tentu. Nah, misalnya ini saya nih beli molen ini kan, gitu kan, belum tentu ria, belum. Nah, kalau besok ada yang nyontoh kan, besok saya beli pisang goreng lah, ya kan, saya dapat pahala, dia dapat pahala, saya dapat pahala nyontohin gitu. Jadi nggak masalah. Jadi sedekah itu tadi kan sudah disebut juga, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan ria dan juga menyakiti hati orang. Nah, jadi kita ngasih sedekah tapi sakit hati orang sama kita kan, udah sedekahkan, ambillah, malas juga lah kerja. Gitu kan. Kita sedekah kan, tapi hatinya sakit. Nah, kan bisa jadi kan. Nah, jadi tadi jangan engkau batalkan amal sedekahmu karena ria dan menyakiti hati orang. Jadi kalau diumumkan itu ya belum tentu juga nggak ikhlas. Ya bisa 2 pahala malah kalau kita umumkan. Pahala kita bersedekah dan pahala orang yang menyontohnya. Jadi mengajak orang untuk bersedekah. Bersedekah. Jadi bersedekah itu terang-terangan boleh. Diam-diaman boleh. Yang nggak boleh itu Enggak sedekah. diam-diam tidak sedekah. Ini banyak protes tapi enggak sedekah. Iya. Aduh. Kita dengar Pak Zainal dulu nggak? Kira-kira apa nih? Kira-kira cerita Pak Zainal. Nah, ini kajian kita nih, yang kita pokoknya yang kita petik, rugi kita nggak datang ya pengajian ini malam ini berkaitan dengan ikhlas. Nah, ada yang lebih ini lagi. Ada orang baca Al-Quran, ada orang apa nama itu melawan orang kafir perang gitu kan. Ada yang dermawan, itu bohong kata Allah, bohong. Dia itu perang kena sudah kena kepingin dikatakan ini pejuang gitulah. Jadi dia bersedekah bukan kena Allah, karena supaya dikatakan dia dermawan. Untuk menaikkan namanya lah. Iya. Dia ini baca Al-Quran karena dia supaya dikatakan orang Qori. Jadi nggak ikhlas. Jadi kalau ikhlas walaupun terbata-bata, kayak adik tadi kan terbata-bata itu kan, nah, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang penting keikhlasannya. Gitu. Satu huruf baca Al-Quran tadi itu berapa huruf tadi tidak? 8 ayat. 8 ayat. Berapa aja? Satu huruf 10 hasanatnya, 10 kebaikan, satu huruf itu. Iya, misal orang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul azim. Berapa huruf itu? 2, 20 hasanat. Lagi adik tadi kan panjang tadi ya. Nah, terbata-bata, penting belajar terus ya. Terus. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin ini, silakan. Iman gimana? Nah, itulah kita. Ada yang saya untuk kita bersama. Jadi intinya, mari kawan-kawan yang lain ya kita ajak, kita ramaikan ini, kita makmurkan surau ini. Memperlu kita berilmu, kita belajar. Ada lagi itu berkaitan dengan ilmu itu. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, wala takur rabbi' fatahluk. Nah, apa itu maksudnya? Kun aliman, jadilah engkau orang yang bisa mengajar.
paling tidak ngajar keluarga kita, ngajar anak-anak kita. Kun aliman, au muta'aliman, atau jadilah engkau orang yang belajar. Nah, kayak tadi kan belajar kita nih, sama-sama. Saya juga belajar tadi. Atau jadilah orang yang belajar. Au sami'an, sami'an itu ini mendengar. Jadilah engkau orang yang mendengar. Tiga tuh ya. Apa tadi? Aku lupa deh ya. Gara-gara kopi belum datang. Mengajar, Kun aliman, jadilah engkau orang yang mengajar, belajar, dan mendengar. Fala takur rabi'. Rabi' tempat. Janganlah jadi orang tempat. Nah, fatahluk celaka kalau jadi orang tempat. Jadi orang keempat. Orang tempat itu tahu nggak? Apa itu orang keempat? Ngajar nggak? Belajar nggak? Mendengar nggak? Nah, itu yang keempat. Enggak semuanya. Nah, parah itu kan? Parah. Ngajar juga enggak, belajar enggak, dengar juga enggak. Jadi jangan jadi orang keempat. Fatahluk celaka. Nah, jadi ingat itu ya. Kun aliman, jadilah engkau orang yang apa tadi pertama? Mengajar ya. Kalau bisa ya ngajar ya. Atau belajar atau mendengar. jangan jadi orang keempat. 1, 2, 3 kan udah jelas tadi tuh. Yang keempatnya nggak ada semuanya gitu ya. Ngajar nggak? Wah, ini kopinya datang. Yang kopi ya. Tamu. Ini pahalanya khusus nih kalau kayak ini. Oh, iya. Kopi. Ini kopi beneran ini. Kopi. Yang kopi. Kalau ini kita nih ngopi, ngobrol perkara iman. Kopi. Ini kopi. Ini apa? Ada kopi. Cukup nggak ini? Masih kurang. Nampaknya Aduh, alhamdulillah. Nah, ini anaknya ya, barokah. Barokah. Nah, ini rezeki nggak disangka-sangka. Oh, ini rezeki nggak disangka-sangka. Iya. Datang kopi kan? Ya, ingat nggak tadi mau ngopi ke sini? Ya kan? Enggak, kepikiran tadi. Pikiran, bicara rezeki itu ada juga itu. Ada 8 ini. Untuk datangnya rezeki itu 8 macam. 8 macam pintu rezeki. Pintu rezeki. Nah, 8 macam pintu rezeki. Yang pertama rezeki itu rezeki dijamin. Rezeki yang dijamin. Dijamin itu baru lahir saja udah ada rezekinya kan? Bayi bisa kerja nggak dia? Dia belum kerja dia. Nggak bisa ngapa-ngapa dia. Tapi udah ada rezekinya. Langsung air susu ibunya ada kan? Itu rezeki yang dijamin. Rezeki karena istighfar, banyak istighfar itu. Rezeki karena istighfar. Rezeki karena silaturahmi. Nah, ini nih, silaturahmi nih ya. Dapat kopi. Kopi, dapat pisang molen mini. Nah, rezeki karena silaturahmi. Rezeki karena menikah. Nah, ini yang belum menikah itu. Karena istri nih. Lewat rezeki istri gitu ya. Nah, rezeki istri. Jadi ada rezeki kita sendiri, ada rezeki istri. Maka kadang-kadang kita kalau masih sendirian kadang susah. Dia ada, tapi kalau ada aja dia ya. Jadi karena ada rezeki istri itu ada. Kemudian ada rezeki rezeki anak. Ada berapa itu? 6 ya. Nah, kemudian ada rezeki karena takwa. Nah, itu takwa itu karena ketakwaan seorang. Ada aja rezekinya, datang-datang nggak disangka-sangka gitu ya, ada aja dia rezeki. Terus ada rezeki karena ini sedekah. Jadi kalau sedekah itu didoakan oleh malaikat itu, doa malaikat, Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Ya Allah, ganti harta si fulan yang dia keluarkan, kan? Itu doa malaikat itu. Jadi tatkala orang mau sedekah itu, ya Allah, ganti harta sepulan yang dia keluarkan. Jadi malaikat yang doakan supaya rezekinya diganti. Baru terakhir rezeki karena usaha, karena bekerja. Itulah sumber-sumber rezeki ya. Alhamdulillah, itulah ngobrol kita malam hari ini ya. Jadi mudah-mudahan tetap kita ramaikan ini surau kita. Dan kita ajak kawan-kawan kita yang lain. Supaya banyak hikmahnya,
amal dapat, ilmu pun dapat, silaturahmi dapat. Oh. Jadi mari beramai-ramai datang hari Minggu ya, Mak? Setiap Ahad malam Senin. Ahad malam Senin di Surau Al-Mustafa di samping Melihat Balerong. Balerong. Sambil melihat KBSB. Balerong. Nah, cukup sekian ya. Salam. Nah, Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, dah. Diminum. Kopi. Kopinya.